Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Dalam rangka untuk memenuhi tugas perkuliahan dalam mata pelajaran Pengantar Teknologi Informasi, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang sejarah internet dan perkembangannya di dunia maupun di Indonesia. Internet memudahkan manusia dalam menemukan informasi dan solusi di berbagai aspek kehidupan. Kehadiran internet memberikan dampak positif jika digunakan dengan baik dan sesuai kebutuhan. Sebagai pengguna yang baik, Anda juga harus mengetahui sejarah singkat internet dan perkembangannya hingga bisa dinikmati dengan mudah seperti sekarang. Apa itu internet? Internet atau interconnection networking adalah suatu jaringan komputer yang satu dengan yang lain saling terhubung untuk keperluan komunikasi dan informasi. Internet didukung dengan standar teknologi, yaitu Transmission Control Protocol atau yang disebut dengan TCP. Transmission Control Protocol atau TCP merupakan protokol untuk pertukaran paket yang dapat digunakan untuk pengguna yang ada di seluruh dunia. Jaringan komputer ini berfungsi agar pengguna komputer bisa bertukar informasi dan data dengan pengguna komputer lainnya. Hingga saat ini, internet sudah banyak digunakan untuk berbagai aspek kehidupan, seperti perusahaan, perkantoran, sekolah, rumah sakit, hotel, dan tempat khusus lain menggunakan jaringan internet ini untuk memudahkan dalam melakukan aktivitas. Lalu, bagaimana dengan sejarah internet itu sendiri? Mari kita ulas. Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyek ARPA yang disebut ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network, di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang berbasis Unix kita bisa melakukan komunikasi dalam jarak yang tidak terhingga melalui saluran telepon. Tujuan awal dibangunnya proyek itu adalah untuk keperluan militer. Pada saat itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau US Department of Defense membuat sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menggunakan komputer di daerah-daerah vital untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir dan untuk menghindari terjadinya informasi terpusat yang apabila terjadi perang dapat mudah dihancurkan. Pada mulanya, ARPANET hanya menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, dan University of Utah, di mana mereka membentuk satu jaringan terpadu pada tahun 1969. Dan secara umum, ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972. Tidak lama kemudian, proyek ini berkembang pesat di seluruh daerah, dan semua universitas di negara tersebut ingin bergabung sehingga membuat ARPANET kesulitan untuk mengaturnya. Oleh sebab itu, ARPANET dipecah menjadi 2, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET baru yang lebih kecil untuk keperluan non-militer seperti universitas-universitas. Gabungan kedua jaringan akhirnya dikenal dengan nama DARPA Internet, yang kemudian disederhanakan menjadi Internet. Sejarah internet dimulai pada tahun 60-an, yaitu ketika Levi Cefinch dan Robert W. Taylor mulai melakukan penelitian tentang jaringan global dan masalah interoperabilitas. Selanjutnya, beberapa program penelitian mulai dilakukan untuk melihat mekanisme pengaitan jaringan-jaringan yang berbeda secara fisik. Salah satu solusi yang muncul dari penelitian tersebut adalah teknik paket switching. Peneliti utama dalam pengembangan paket switching ini adalah Donald Davis, Paul Baran, dan Leonard Kleinrock, dan kawan-kawan MIT, dan UCLA, University of California Los Angeles Research Program.
Pada teknik paket switching, saat transmitter menerima paket data dari sumber, paket data tersebut kemudian akan dipecah-pecah terlebih dahulu sebelum ditransmisikan, sehingga paket data tersebut akan terpecah-pecah menjadi beberapa bagian paket data dengan ukuran yang kecil-kecil. Perhatikan gambar di bawah adalah proses penerimaan paket switching. Selain jaringan untuk penelitian seperti ARPANET dan X25, para hobis komputer juga mengembangkan teknik jaringan sendiri yang kemudian cukup populer, yaitu UCP atau yang disebut dengan Unix to Unique Copy. Masalah terbesar pada teknik ini adalah bagaimana supaya berbagai jenis peralatan jaringan seperti telepon, radio, kabelan yang secara fisik sangat berbeda dapat berkomunikasi satu sama lain. Keberagaman media fisik jaringan mendorong pengembangan tata cara komunikasi atau protokol komunikasi yang mampu melakukan internet networking sehingga banyak jaringan kecil dapat saling tersambung menjadi satu bagian jaringan komputer yang besar. Perhatikan gambar di samping, itu adalah teknik UCP menggunakan teleponet. Kumpulan tata cara komunikasi atau protokol internet memungkinkan jaringan komputer dibangun menggunakan saluran fisik yang berbeda. Dalam bahasa yang sederhana, komputer yang terhubung menggunakan telepon dapat berkomunikasi dengan komputer yang tersambung ke jaringan LAN maupun jaringan radio. Hal ini mendorong terjadinya internetwork atau yang disebut dengan antar jaringan secara global yang kemudian hari kita kenal sebagai internet. Selain protokol internet, hal lain yang tidak kalah penting dalam perkembangan internet adalah metode pengalamatan di internet. John Postel dari Information Science Institute di University of South California adalah orang yang sangat berjasa di balik berbagai alokasi alamat IP internet, manajemen domain name system, tipe media, dan berbagai alokasi nomor untuk tata cara komunikasi penting di internet. Pada tahun 1965, Ted Nelson mengeluarkan istilah hypertext yang artinya menampilkan dokumen yang berisi referensi sila otomatis ke dokumen lainnya. Berkat adanya hypertext ini, muncullah World Wide Web yang digunakan hingga sekarang. Pada tahun ini pula, untuk pertama kali antara komputer yang terpisah dalam jarak jauh bisa terhubung dan saling bertukar data dengan garis telepon 1200 bps. Lalu, setelah itu topologi bernama One Wide Area Network pertama kali diciptakan. Topologi One ini didasarkan pada percobaan antara komputer yang berjenis komputer ATX-2 di Massachusetts yang terkoneksi dengan komputer lain di California. Pada tahun 1971, anggota ARPANET yang semula hanya 4 node bertambah menjadi 23 buah node komputer. Komputer-komputer ini terdiri komputer milik pemerintah Amerika Serikat untuk keperluan militer dan sejumlah universitas terkemuka untuk keperluan riset. Dan pada tahun 1972, sebuah kelompok kerja bernama INWG International Network Working Group meningkatkan kinerja komputer, termasuk diantaranya adalah internet. Selain itu, muncul beberapa layanan basis data komersial seperti The New York Times dan Levi's yang juga mendaftarkan diri ke ARPANET melalui jaringan dial-up. Pada tahun 1973, untuk pertama kalinya ARPANET menjangkau luar Amerika Serikat, yaitu ke negara Inggris dan Norwegia. Pada tahun 1980, banyak orang mulai memiliki komputer pribadi, yaitu PC. Pada kala itu, tercatat ada 213 host yang terhubung dengan ARPANET. Layanan Bitnet, because it's time network, mulai dibuat dan digunakan banyak orang. Bitnet ini menyediakan layanan email, mailing list, dan juga FTP, File Transfer Protocol. Pada tahun 1982, orang-orang sudah mulai meninggalkan istilah ARPANET dan berganti dengan istilah internet. TCP atau IP menjadi protokol
universal yang digunakan sebagai jaringan komputer yang digunakan banyak orang. Dengan adanya protokol ini, para pengguna internet dapat terhubung pada sebuah host tanpa perlu mengetahui jalur host tersebut. Pada tahun 1994, situs internet berkembang secara pesat hingga 3.000 alamat halaman. Pada era inilah muncul berbagai layanan pendukung aktivitas sehari-hari seperti virtual shopping atau e-retail seperti Amazon dan eBay. Gebrakan baru inilah yang membuat gaya hidup manusia berubah secara drastis. Selain itu, pada tahun ini juga muncul perusahaan Yahoo dan juga Netscape Navigator yang memudahkan pengguna untuk mengakses informasi sebanyak-banyaknya hanya dalam waktu beberapa detik saja. Pada tahun ini pula muncul berbagai layanan online seperti radio online, situs kencan, dan browser. Pada tahun 1999, pengguna bisa membagikan berbagai musik di internet dengan jaringan peer-to-peer. Pada tahun 2000-an ada banyak perubahan besar pada sejarah internet. Tahun 2010 merupakan awal berdirinya beberapa sosial media seperti Facebook yang didirikan pada 2004, Twitter yang didirikan pada 2006, WhatsApp yang didirikan pada 2009, Instagram yang didirikan pada 2010, dan Pet yang didirikan pada 2010, Telegram yang didirikan pada tahun 2013, dan sosial media lainnya. Sosial media ini memudahkan pengguna untuk saling berkomunikasi, membuat status, dan memberikan komentar. Dengan sosial media, pengguna dapat terhubung dengan jutaan orang yang ada di seluruh dunia. Kamu bisa mengetahui berita dan juga aktivitas teman-temanmu di daerah lain. Tidak hanya berita, kamu juga bisa mengunggah foto atau lagu yang sedang didengarkan. Begitulah sejarah dari internet itu sendiri. Lalu bagaimana perkembangannya di Indonesia? Mari kita ulas. Mari kita bahas yang pertama. Yang pertama ada Paguyuban Network. Pada tahun 1990, jaringan di Indonesia dikenal dengan Paguyuban Network. Pada jaringan ini, setiap antar anggota yang terhubung mengutamakan semangat, kerjasama, gotong royong, dan kekeluargaan. Paguyuban Network ini merupakan organisasi yang terbentuk berdasarkan pertemuan informal di ruang rapat komputer di Universitas Indonesia yang mewakili 3 universitas, yaitu Universitas Indonesia, STT Telkom, dan LAPAN. Hasil dari pertemuan ini adalah dibukanya link UU-CP dan link Radio 407 yang menghubungkan antar kampus yang terpisah oleh jarak jauh. Kala itu, hanya 2-3 universitas saja yang masih terhubung dan itu pun masih berada pada area Jabodetabek. Pada tahun 1988, penggunaan internet di Indonesia awalnya memanfaatkan CIX atau kepanjangan dari Computing Information Exchange yang merupakan sistem diskusi konferensi berbasis online dari Inggris, dan juga CompuServe merupakan penyedia layanan online atau ISP dari Amerika Serikat untuk mengakses internet. Yang kedua, protokol internet pertama di Indonesia. Menurut catatan Apnik dan Arin, UI NetLab merupakan protokol internet pertama di Indonesia dengan alamat IP 192.41.206/24. UI NetLab ini didaftarkan oleh Universitas Indonesia pada tanggal 24 Juni 1988. Ada beberapa tokoh yang memperkasai pembangunan internet di Indonesia, meliputi Firman Siregar, Adi Indrayanto, dan Ono W. Purbo pada tahun 1992 sampai 1994. Pada era ini, hanya ada 5 universitas di Indonesia yang dapat mengakses internet, yaitu UI, ITB, UGM, ITS, dan UT. Namun, jaringan ini gagal karena kurang memadainya infrastruktur kampus. Meskipun gagal, upaya untuk membuat internet bisa dinikmati secara merata terus berlanjut. Yang ketiga, munculnya mailing list. Pada tahun 1989 sampai 1990, antar mahasiswa Indonesia yang berada di luar negeri sering berkomunikasi melalui mailing list dengan alamat indonesians@janus.berkeley.edu
untuk keperluan diskusi dan bertukar pikiran. Topik didiskusikan oleh para mahasiswa yang ada di luar negeri beraneka macam, mulai dari agama hingga hobi atau passion. Karena perbedaan topik inilah yang akhirnya membuat mailing list terpecah menjadi beberapa kelompok. Dari mailing list ini, berkembanglah Hoserver di ITB dan menjadi sarana yang sangat strategis dalam membangun komunitas internet di Indonesia. ITB sangat berperan penting dalam memfasilitasi forum diskusi kepada rakyat Indonesia secara gratis untuk keperluan wawasan para mahasiswanya di luar kampus. Yang keempat, munculnya jaringan amatir radio. Pada tahun 1990, salah satu tokoh internet Indonesia yang bernama Ono W. Purbo melakukan komunikasi jarak jauh dengan rekan-rekan amatir radio lainnya. Kala itu, Ono sedang berada di Kanada dan rekan-rekannya berada di Indonesia. Mereka berkomunikasi menggunakan alat PC atau XT dan walkie-talkie yang ukurannya mencapai 2 meter melalui jaringan amatir radio. Berkat praktik ini, teknologi paket radio banyak diadopsi oleh beberapa universitas di Indonesia. Setelah itu, muncullah ORARI yang merupakan singkatan dari Organisasi Amatir Radio Indonesia yang anggotanya tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Gambar di samping merupakan foto dari Bapak Ono W. Purbo. Yang kelima, ISP pertama di Indonesia. Pada tahun 1994, muncullah ISP komersial pertama di Indonesia yang diberi nama Indonet. Perusahaan Indonet dipimpin oleh Sanjaya yang berada di daerah Rawamangun, Jakarta. Pada mulanya, akses awal di Indonet memakai mode teks dengan shell account, email client Pine, browser link, dan chatting dengan conference pada server AIX. Pada tahun 1995, salah satu BBS atau Bulletin Board System di Indonesia menyediakan jasa telekomunikasi ke luar negeri dengan memakai remote browser link di Amerika Serikat. Berkat layanan ini, Indonesia bisa mengakses HTTP dengan mudah. Berkat gebrakan besar ini, Indonesia menjadi negara pertama di Asia yang terkoneksi internet. Yang keenam, menjamurnya warnet. Meskipun telah ditemukan ISP yang mempermudah penggunaan internet, namun penyebaran akses internet di Indonesia belum merata. Hal ini disebabkan karena akses ISP tidak mampu menjangkau daerah-daerah tertentu. Agar daerah yang tidak terjangkau oleh ISP tetap bisa menggunakan internet, maka banyak sekali warnet bermunculan pada tahun 1996. Warnet atau merupakan singkatan dari warung internet merupakan tempat penyedia jasa internet dengan patokan biaya tertentu tiap jamnya bagi yang membutuhkan. Tentu, bagi kita tidak asing dengan yang namanya warnet. Yang ketujuh, penyebaran internet berkembang pesat. Pada tahun 2015 sampai 2016, penyebaran internet di Indonesia sangat berkembang pesat. Tercatat, kala itu ada sekitar 130 juta pengguna yang sudah dapat menikmati akses internet, yang mana artinya jumlahnya sudah mencapai setengah dari populasi negara ini. Menariknya, akses internet yang digunakan adalah melalui jaringan teknologi 4G LTE, di mana teknologi ini merupakan temuan orang asli Indonesia. Berkat kecepatan akses internet yang meningkat, Indonesia meraih peringkat 51 di tahun 2016 dalam ranking dunia. Yang kedelapan, penggunaan PC berbasis cloud. Pada tahun 2017, penggunaan PC berbasis cloud sudah menjamur. Ditambah lagi dengan banyaknya orang yang mulai memiliki laptop pribadi. Pada era ini, eksistensi warnet sudah hampir punah, karena setiap orang sudah mampu mengakses internet dengan mudah hanya dari perangkat pribadinya. Cloud merupakan metode komputasi di mana kapabilitas disajikan sebagai layanan
sehingga pengguna dapat mengakses lewat internet tanpa harus mengetahui terlebih dahulu apa yang terkandung di dalamnya. Yang terakhir, munculnya berbagai startup di Indonesia. Pada tahun 2018, merupakan masa-masa emas bagi Indonesia. Pasalnya, pada era ini konsumen belanja online di Indonesia meningkat secara drastis hingga 49%. Hal inilah yang membuat banyak sekali startup bermunculan dan telah berhasil mendapatkan omset triliunan dolar setiap tahunnya. Tentunya, dampak positif ini berimbas pada peningkatan penghasilan negara. Dengan adanya startup atau e-commerce di Indonesia, membuat ketersediaan lapangan kerja yang semakin merata. Tercatat, ada sekitar 4 juta posisi pekerjaan yang dibuka oleh satu perusahaan e-commerce saja. Perkembangan internet banyak sekali manfaatnya dalam segala aspek kebutuhan sehari-hari masyarakat Indonesia. Salah satu yang diuntungkan dengan perkembangan ini adalah proses bisnis. Perkembangan informasi telah melahirkan proses bisnis baru yang seluruhnya bergantung pada jaringan internet. Perkembangan ini selain membawa dampak baik, namun ternyata juga membawa dampak buruk. Banyak kejahatan-kejahatan yang berbasiskan internet terjadi setiap tahunnya. Banyak korban yang tidak menyadari akan dampak negatif dari pesatnya perkembangan serta kemajuan internet ini. Bagaimana? Apakah video ini dapat membantu kalian dalam memahami tentang internet, sejarah internet, dan perkembangan internet itu sendiri? Kami harap dengan adanya video ini kalian dapat memahami tentang apa itu internet, bagaimana sejarahnya, dan bagaimana perkembangannya hingga saat ini, terutama di Indonesia, dan juga dapat membuat kalian semakin bijak dalam menggunakan internet. Tetap support dan nantikan kami dalam pembuatan video-video selanjutnya. Dan juga jangan lupa untuk menekan tombol like, meninggalkan komentar, dan subscribe channel kami. Terima kasih semuanya yang sudah menonton video ini.